Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqan nabiyul karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali, ya. Alhamdulillah bertemunya kita niatkan karena ta'abbud ilallah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua adalah kecintaan juga, ya. Kecintaan, kita saling mencintai karena Allah Ta'ala. Ini sangat penting, ya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah nanti di yaumil qiyamah, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Pertama itu pemimpin yang adil, ya. Jadi kalau kita menjadi pemimpin itu harus adil. Gimana nih? Nah, saya kan enggak pemimpin. Enggak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin, ya. Dan akan ditanyai apa yang dipimpin. Minimal mimpin awake dhewe, mimpin diri sendiri, ya. Ya, karena kalau ada 2 orang maka 1 diangkat jadi pemimpin, ada 3 orang 1 gitu. Kalau enggak ya dirinya sendiri itulah yang harus ngurusi, ya, harus memperhatikan, ya, untuk menjaga keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya, jadi kullukum ra'in wa kullukum. Kemudian yang lain adalah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Jadi khusus mendapatkan tempat yang khusus pemuda yang rajin ibadah. Karena memang pemuda saat ini banyak kan, ya. Memang begitu, ya, banyak di masjid-masjid itu yang sepuh-sepuh, yang tua-tua gitu, ya. Muda-muda, ya. Rata-rata sekarang ini banyak, ya. Nongkrongnya di kafe, di mulai klub-klub dan sebagainya gitu. Banyak, ya. Walaupun tidak sedikit juga yang rajin beribadah gitu. Tidak lebih banyak yang tidak. Sehingga secara khusus, ya. Jadi pemimpin yang adil itu juga sedikit. Ya, jadi kalau pemimpin semuanya adil, masya Allah, ya, makmur, Pak, ya, makmur, Bu, ya. Kemudian yang kedua ada tadi pemuda yang rajin beribadah, ya, dari muda, ya. Kita merasa karena sudah tua gitu, ya, walaupun bukan berarti tidak boleh, ya, bukan tidak ada kata terlambat kecuali kalau sudah nyawa di kerongkongan atau al-maut, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Hatinya tertambat dengan masjid. Jadi selalu diingat, ini udah waktunya zuhur. Nanti apalagi jam ini, seorang alarm itu selalu ada. Selalu ada di dalam otak kita, di dalam kepala kita. Oh, ini mau jam 2:30 nih. Sudah mulai asyar. Nanti lagi jam berapa mau maghrib, ini mau isya, ya, bahkan malam hari pun, ya, ketika terdengar suara adzan maka akan segera menuju ke masjid. Itu yang dimaksud dengan hatinya tertambat atau terpaut dengan masjid. Jadi masjid itu betul-betul menjadi, monggo Bu, masjid itu betul-betul menjadi pusat, ya, pusat kita. Ya, monggo, beri, Pak. Jadi menjadi pikiran kita, ya,
selalu. Nah, insya Allah kalau kita terbiasa seperti itu, ya alarm itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang lain adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, saling mencintai karena Allah. Jadi keperluannya itu karena Allah. Cuma dapat keuntungan atau tidak secara duniawi. Ya kadang orang kan saling karena ya harta, ya, karena apa lagi, keluarga. Ya boleh-boleh saja, selama tidak tertentang. Tapi yang pertama adalah ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kuncinya. Ya. Jadi bertemu dan berkumpul itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ini seperti ini, ya, berkumpulnya kita. Ya, karena ingin bersama-sama mengkaji Al-Quran, hadis, belajar ilmu agama, ya. Yang tentu di situ banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan. Karena apa? Lillahi ta'ala. Ya. Ya. Karena kalau mau orang mikir ngapain gitu. Mending di luar sana kan bekerja dapat uang, atau apalagi beristirahat badan jadi enak gitu. Ya, wayah-wayah segini, jam-jam segini kan jam-jam kalau di rumah itu banyak kesibukan gitu ya. Itu masak atau nyuci piring kah, apakah gitu ya. Tetapi karena kita berkumpul, ya karena Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang digoda, ya, yang laki-laki ya perempuan. Kalau perempuan yang laki-laki, secara khusus di situ disebutkan memang yang laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, bangsawan, kaya raya gitu. Ya sopo sing ra gelem wong lanang gitu. Ya Pak ya. Wis cantik, sugih gitu ya. Cuma ini enggak solehah sayangnya. Ya, karena mengajak perbuatan maksiat gitu. Sayangnya di situ. Laki-laki atau wanita itu kalau laki-laki disebutkan memang menolak. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Sama nanti yang wanita, wah ini laki-laki tampan, kaya gitu. Sopo sing anu ya. Tapi ternyata ini diajak untuk berbuat maksiat gitu. Kalau soleh ya enggak, kalau solehah ya enggak ngajak gitu ya. Itu ngajak di situ, ditolak ya. Padahal secara fitra orang ya secara ini ya sopo wong kucing dikei gerah ya tetap semerintil gitu kalau orang Jawa gitu ya. Laki-laki yang kaya, yang wanita yang kaya cantik lagi gitu. Nah, tapi justru ditolak. Ya enggak mau karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, di sini yang perlu dicermati Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi di sini banyak ya, banyak saat ini ya. Kan apalagi kalau terkait dengan alasan-alasan ekonomi ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu ya beberapa ya. Tentu di situ kita minimal tadi ya. Ya kalau jadi pemimpin ya punya anak di rumah atau ada cucu 2 ya. Satu umur setahun, satu umur 5 tahun ya. Satu dikasih semongko 1, yang satu dikasih 1 ya Bu, biar adil ya Bu. Nanti yang 1 tahun mencret. Karena terlalu banyak. Jadi adil itu tentu sesuai dengan kebutuhan ya. Nanti kadang-kadang di anak-anak kan itu ya. Itu kakak dikasih 10.000 kok saya dikasih 5.000, 2.000, nggak terima, nggak adil nih bapak ini ibu tuh, bukan gitu nang. Jadi kalau adil itu jadi kalau yang SMA ya tentu beda ya, uang jajannya dengan yang SD dan sebagainya itu diantaranya begitu. Jadi adil itu bukan berarti yang dulu sempat ya antara tahun 50 sampai 70 di tengah-tengah itu 65 itu adalah orang-orang PKI itu sama rata, sama rasa, sama-sama kan ya. Nggak bisa ya, kalau dalam agama Islam kan begitu, nggak bisa. Ada yang kaya ya ada yang miskin. Nanti bagaimana orang-orang yang kaya itu memperlakukan yang miskin dengan saling membantu di situ, terbuka gitu. Jadi tidak bisa disamakan ya, rumahnya sama gitu, nanti anaknya semuanya sama 2 semua, enggak gitu.
Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi yang terpenting di sini bagi kita semua adalah tadi yang bertemu dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kalau dulu kita yang masih muda tidak rajin ya sudah lewat berarti ya. Kalau yang waktu muda kita nggak rajin ya berarti lewat gitu. Masih ada lagi pemimpin, kita semua pemimpin ya. Saling bertemu tadi ya. Ya tentu kita tidak berharap diajak orang yang tidak tadi ya, wah aku diuji dan enggak begitu ya. Yang diuji malah katut dan ya repot malah gitu. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kemarin sudah saya sampaikan tentang suratul Fatihah. Sekali lagi ini saya tekankan betul bagi Bapak dan Ibu ya. Tolong nanti dibelajarkan kalau disetorkan berkali-kali agar panjang pendeknya diperhatikan. Ya, karena orang itu kadang-kadang latah. Kalau sudah bisa itu kadang-kadang latah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gitu. Ya, sama ketika baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas juga gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Itu tidak benar kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau nun tasdid itu dengung panjang beringis, mim tasdid dengung panjang mingkem. Ya itu kan rumus-rumusnya gitu biar gampang. Ya naunnya nah beringis kan. Masa nun tasdid mingkem ya nggak bisa. Itu jadi hanya ada 2 huruf itu saja yang memiliki hukum ya. Yang lain sebagaimana sering saya sampaikan kalau ada huruf yang ditasdid selain huruf 2 itu membacanya agak ditekan, jangan dintul. Al abe anak-anak bak mah ada anu ya. Ada qol-qolahnya ab ya, tapi kalau sering itu loh. Gitu. Alhamdulillah gitu. Harus tegas alhamdu ya kan gitu. Bukan alhamdu enggak ada o-nya kok. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kalau di suratul Fatihah maliknya dibaca panjang, kalau di surat An-Nas dibaca pendek ya. Maliki yaumiddin. Iya ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan ya. Iyyaka na'budu wa iya. Ya. La bukan la ya. Wa bukan wa ya. Ya, ya. Jadi kalau ada nun tasdid dan mim tasdid, kalau nun dibaca dengung panjang meringis, nun mim tasdid dibaca dengung panjang mingkem. Ya. Seperti itu diingat-ingat. Pokoknya kalau ada 2 huruf itu yang ditasdid, dua huruf itu tadi yang. Pokoknya kalau nun seperti itu, kalau mim yang lain dibaca ketika ad-ladzi as ya. Bukan aso. Ya. Ya. Jadi suratul Fatihah, karena suratul Fatihah ini monggo bener-bener ya, bener-bener disimakkan, bener-bener dibaca hafal istilahnya panjang pendeknya ya. Karena ini kalau kita sudah begitu itu bagian dari upaya kita untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah monggo di sini banyak Al-Qur'an yang terjemahan itu dipahami artinya. Ya kalau ada buku istilahnya ada kitab tafsirnya lah itu bisa membaca ya, saling dibaca tafsirnya monggo. Tafsir banyak sekali memang ya, ada tafsir per kata, ada tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan ayat per ayat sehubungan dengan sebab turunnya Al-Qur'an ya, asbabul nuzulnya. Jadi ceritanya tuh jelas nanti kalau ya ada yang berkata, ada yang sampai ke kontemporer ya.
Itu ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi suratul Fatihah. Kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, inilah dua surat perlindungan. Sehingga sering saya sampaikan, monggo untuk simbah-simbah jadikanlah untuk wirid harian pagi dan sore. Ya, ditambah dengan sekali menghatamkan Al-Quran ya. Sudah setiap hari? Ya doa pagi. Berarti kalau sore? Kenapa? Oh, harusnya kalau harusnya 3 kali ya, 3 kali sekalian ya. Jadi 3 kali. Kalau saya biasanya kalau subuh atau maghrib itu biasanya 3 kali. Ya, karena untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sekali itu seperti membaca 1/3 Al-Quran. Ya, kalau masih sekali monggo sambil jalan, misalkan pulang, ya bisa, boleh, ya sambil jalan, ya. Kalau saya tadi dari rumah, misalkan contoh itu ya, selalu saya sampaikan kalau keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, gitu ya. Setelah itu monggo di jalan itu mau baca istighfar, mau sholawat ya, sholawat ya. Kenapa kok harus banyak istighfar? Ya karena dosa-dosa kita ya. Kenapa kita harus bersolawat juga? Ya karena kita untuk mewujudkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya salah satu nanti yang dicireni ya, dititeni oleh Rasulullah, iki umate apa ora, ini umatnya atau tidak, itu adalah sebanyak berapa yang kita zikirkan bersolawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi amalan-amalan yang ringan ini ya, pokoknya yang Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali ya. Biasanya kalau kami biasanya adalah setelah sholat maghrib dan sholat subuh ya. Kalau memang sholat subuh belum ya, monggo pokoknya sebelum matahari istilahnya terbit itu bisa dilakukan ya. Kalau di imam saya tidak ya, kita lakukan sendiri ya. Bahkan Rasulullah SAW lakukan juga ketika beliau mau tidur. Ya, tidur itu kalau kemarin diulang oleh Syekh Ali Jabir almarhum gitu ya. Jadi 3 surat itu dibaca, kemudian ditiupkan telapak tangan, diusap kepala sampai kaki ya, seluruh tubuh. Jadi 2 tangan diusapkan gini ya sampai kaki. Ya, setelah itu tidur ya. Jadi sebelum tidur, kalau saya kadang-kadang suka lupa Bu, capek sekali itu sudah di kursi itu sudah ini uminya ngomong, pulang-pulangnya tinggal wah turu udah tidur ya. Padahal sudah baru mau disiapkan makanan, suruh makan ya sudah tidur. Ya. Itu pada ini ya. Jadi kemarin sudah surat Al-Falaq dan surat An-Nas, di situ banyak sekali manfaatnya, terutama dalam rangka untuk memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang di luar kekuasaan kita, utamanya ketika tidur. Ketika tidur tuh sopo sing jogo ngiranti bodi gua tuh. Kalau di luar negeri bodi kuatnya itu malah yang membunuh. Karena tahu ya, gimana direkayasa supaya seolah dibunuh orang lain atau dia meninggal ya, karena nanti harapannya bodi kuatnya dapat warisan begitu ya. Banyak orang-orang yang pengawalnya sendiri justru yang menjadi penyebab terbunuhnya seseorang ya. Ya kemarin saya sampaikan, wah karena tomcat saja bisa saja kita ya. Jadi kalau tidur juga gitu ya, Rasulullah itu tebah-tebah dulu, dibersihin dulu ya, diperiksa dulu, jangan-jangan ada hewan-hewan yang berbahaya begitu ya, seperti ular kah atau tadi ya
tomcat ya, bahaya kecil tapi kalau kena di tubuh ya lumayan. Ya. Jadi diamalkan ya surat Al-Falaq dan surat Nah, selanjutnya pada kesempatan yang ini kita lanjutkan pada surat Al-Ikhlas. Ya. 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Ikhlas kita sudah bahas semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, di sini dalam membaca ya, kalau tadi ada nun tasdid ya, nun tasdid ini yang banyak sekali, Bapak Ibu harus benar-benar tadi ya, bacanya dengung, panjang, meringis. Mim tasdid karena hanya 2 huruf ini tok, yang lain nanti harus kayak ditekan gitu ya. Jadi seperti Allahus somad, hus-somad kan shotnya itu tasdidnya ya. Kemudian yang ketiga di sini ada hukum mim mati. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ada mim mati yang diingat-ingat hanya 2 saja. Yaitu apabila ketemu mim atau ba. Ketemu sama mim atau ba. Jadi kalau ada mim mati ketemu salah satu dari 2 huruf ini, maka dibaca seperti mim tasdid, dengung, panjang, mingkem. Hanya 2. Mim ba'di. Ya seperti. Nah, ketemu selain 2 huruf ini maka dibaca tegas. Lam yalid wa lam yulad, bukan lam, bukan. Jangan lam yalid wa lam yulad, ya enggak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi ini 3-3-nya mim mati kebetulan ketemu dengan huruf apa? Huruf ya. Ya. Huruf ya kan selain mim dan ba. Hanya 2 saja. Ingat-ingat itu gampangnya. Kalau ada mim mati, lam itu kan mim mati ya. Ketemu hurufnya di depannya apa? Kalau di depannya ada mim, berarti harus dibaca dengung panjang mingkem. Ketemu ba sama dengung panjang Apalagi kita sudah banyak dibantu dengan Quran yang diberi warna. Ya, walaupun itu ditanda ya, tandanya dengan warna. Jadi kalau warnanya hijau itu biasanya dengung. Kalau merah tidak. Ya, seperti itu. Nih, nanti yang belajarnya diingat-ingat lagi. Ya, diingat-ingat lagi karena di bab qiraati dulu ada tapi kadang-kadang lupa ya. Dia hanya 2 huruf ini saja yang dengung. Kalau nun tasdid dan mim tasdid jelas. Tadi nun itu pokok. Karena dimanapun kalau ada nun tasdid ya dengung panjang meringis. Kalau ada mim tasdid dengung panjang mingkem ya. Kalau ada mim mati ketemu mim ya mimmi ya. Mim ba'di mingkem. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ada huruf selain nun dan mim bertasdid pokoknya dibaca wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Qul huwallah ya. Tapi kalau kalimat jalalah Allah itu selalu dibaca panjang nggih lamnya ya. Awalnya walaupun ini
ada tanda yang berdiri, ada tanda yang tidak. Ya. Tetap kalau ada lafzul jalalah, lamnya dibaca Ini di tempat saya ini qul huwallahu, Allahnya enggak di tandanya enggak berdiri, tetap biasa, tapi lafzul jalalah harus dibaca Allah. Ya. Allahu qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, coba bareng-bareng dengan bismillah nggih. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lam tidak ya, ini untuk qaf di belajar ya qul bukan kul ya, bukan kul. Jadi nanti beda ya antara kul dengan qul. Ya, ini ya. Kalau di atas kul, baca kul. Ya, kalau ini qul. Ya, ini Bu Yani. Qu. Ayo, betul. 1 2 3. Qu bareng. Qu. Kakiku. Ya, kalau kaf itu ka ya, kakiku. Itu kaf. Qaf qu. Jangan salah nanti jawabnya kalau ini jadi dibaca kul biasa. Kul makanlah. Kul makanlah dia Allah. Loh ya apa salah sih? Malah makan Gusti Allah ini. Ya, ini sepele tapi jadi gawe ya. Kul. Suaranya di qul. Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini agar jadi biasanya kadang-kadang sembrono qul huwallahu ahad Allah qul huwallahu qul huwallahu qul. Kalau qul itu makanlah. Qul makanlah. Ya. Jadi kalau qul huwallahu qul makanlah, huwa dia, Allahu Allah, ahad satu. Kon mangan Gusti Allah siji. Ya, itu. Jadi karena sudah saya sampaikan ya kemarin ya Bapak dan Ibu, jadi untuk membaca Al-Qur'an kita harus belajar terus dibenarkan 2 pokok yang harus dikuasai. Yang pertama adalah makharijul huruf. Ucapan mengucapkannya. Jadi kalau alif ya a biasa. Kalau ain a-i-u. A-i-u. Ya, seperti itu. Kalau kaf ya qiqu, kalau kaf kakiku, kul. Nah, itu berarti makan. Qul, katakan. Ya. Katakan ya. Seperti itu. Jadi perlu sebab kalau ndak nanti salah misalkan adza wah ben fasih adzabun alimun atau alimun. Ya. Jadi adzabun alimun atau alimun. Yang mana? Adzabun alim ya. Jangan alim. Kalau adzabun azab ya
bagi orang-orang yang alim, orang yang pintar ini. Alim itu orang yang punya ilmu. Kalau alim itu adab yang pedih. Ya. Jadi jangan keliru nanti salah. Ya, ini kan makharijul huruf ya, antara a, i, u dan a, i, au. A, i, au, ba. Ya. Kalau alim, adzabun alim. Jangan biar fasih, adzabun alim. Alim. Siksa bagi orang-orang yang alim. Salah. Rasa sinau nanti siksa kok ngene mboten. Adzabun alim. Alim, adab yang pedih. Ya. Itu memang dua huruf ini memang makharijul huruf, dan yang kedua adalah panjang pendek. Kemarin sudah sampaikan ya, jamalun dengan jamalun gitu ya. Jamalun. Ya. Jamalun dengan jamalun. Ya. Kalau jamalun itu onto, kalau jamalun itu laki-laki yang tampan. Ya, jadi ini panjangnya hanya beda panjang saja. Beda jamalun. Jamil itu kan jadi jamil itu laki-laki yang tampan. Jamil. Ya. Oh iya, tampan Mas ya Bu ya. Mujamil ya. Ya seperti itu. Jadi dua pokok. Ya kalau dengung kurang dikit tidak masalah. Walaupun ya bagusnya kan orang baca Quran itu dengan seninya dengung. Kenapa ini indahnya itu loh ya. Indahnya itu jangan sampai nanti gerada geruduk gitu. Yasin wal Qur'anil hakimina kalamul sun wala suratul mustaqim tanzilan lala wis. Mboh ora weruh. Tempat saya dulu tuh begitu dulu Bu, bareng-bareng ini. Saya itu waduh, gimana? Jadi saya paling terlambat sendiri tuh dulu tuh kalau awal-awal. Pinter-pinter banget dia, cepat-cepat banget ki. Iya. Tuh alhamdulillah sekarang tidak. Ya, sekarang harus ada yang mandu satu bareng-bareng. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala ya seperti itu. Kan jadi enak. Tidak cepet-cepetan ya sudah Al-Qur'an ini. Enak di situ indahnya gitu ya. Indahnya seperti itu. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah huwa Allah ya Allahu ahad. Satu. Ya, satu, ya. Jadi tidak dua, ya. Satu Allah ya. Jadi kalau satu ya satu, ya. Keputusannya satu, ya. Jadi tidak kemudian dalam bentuk apapun, Allah itu satu. Allahus samad, ya. Allah tempat meminta sesuatu. Kalau qul huwallahu satu tadi ya, yang satu yang berarti Allah qul huwallahu ahad satu, yang jelas itu ya. Jadi tidak bisa di ini ya. Allahus samad tempat meminta. Monggo Bu ya. Kita kalau ada hal-hal yang diinginkan ya, jangan malah diceritakan kepada yang lain sampai detail. Jelimet diulang-ulang tapi tidak pernah dimintakan kepada Allah. Ya. Jadi harus minta pada Allah banyak ya. Kalau untuk keluarga misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan Rabbana hablana min azwajina suami atau istri. Yang suami ke istrinya dibayangkan istrinya. Yang istri dibayangkan suami, didoakan ya. Didoakan ya. Mungkin masih hidup ya didoakan. Kok suami saya itu sholat juga masih malam. Doakan jangan lupa. Mintakan Rabbana hablana min
azwajina, ya, wa dzurriyyatina, dan anak-anak. Anak-anak Bu dari kelas sekolah ya benar-benar didoakan, ya. Kalau panjenengan di sawah kok enak kelingan anaknya didoakan, di tengah-tengah panjenengan berjuang fisabilillah, bekerja. Nah, itu ya. Bekerja itu kan fisabilillah, berjuang ya untuk menafkahi anak dan sebagainya, itu fisabilillah termasuk. Bahkan untuk ibadah yang tidak bisa digantikan yang lain. Bagi bapak-bapak ya secara khusus ya. Ya. Jadi jangan dikira gitu. Jadi bekerja bagi kepala keluarga, ya di sini memang laki-laki ya, kepala keluarga itu wajib yang tidak bisa digantikan dengan ibadah apapun. Ya. Jangan nanti sholat terus njaluk rezeki pada Allah, ya itu minta, tapi harus fatawakkalun, ya jangan sampai nanti gitu. Oh, sudah ini kok ya. Nanti ada minta pada Allah, tetapi juga ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Ya. Misalkan sakit, minta sembuh. Pada Allah SWT, apa usahanya? Ya usaha berobat. Alah nanti kalau Gusti Allah mari-mari kan ya udah sembuh-sembuh. Bukan begitu. Ya. Jadi fakulik malu, maka beramallah, maka bekerjalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tempat Allah meminta. Memang begitu sering disampaikan. Kadang-kadang kita lupa ya. Ya, mintanya pada orang lain dulu, pada yang lain dulu gitu. Yang pertama kali dimintakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada masalah apapun, sekecil apapun, apalagi yang masalah-masalah berat, ya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang-kadang kita lupanya kan di situ. Padahal Allah lah tempat meminta apapun gitu. Tadi kalau bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, itu nitipkan rumah kita atau yang ada di rumah dititipkan pada Allah. Padahal itu titipan dari Allah ya, dititipkan lagi gitu. Artinya supaya Allah menjaga gitu ya, menjaga ya. Karena ketika saya di sini di rumah enggak ada, jangan kan. Padahal saya sebagai pemimpinnya ya. Itu qul huwallahu ahad, satu ya. Jadi tidak ada yang lain. Konsekuensinya tidak boleh membanding-bandingke, ojo dibanding-bandingke. Ya, jangan. Ya. Walaupun kadang-kadang enggak sadar kita itu membanding-bandingke. Dokter hebat. Oke, ngombe obat siji wis tes pleng. Mantep dosen pointer hebat, mareni tenan. Bukan dokternya yang ya. Tapi Allah Subhanahu, sehingga kalau orang alhamdulillah, wah, dokternya memang pinter, bagus. Nah, kalau kita sudah sandarkan alhamdulillah, berarti kita sandarkan kepada Allah dulu, baru dokternya alhamdulillah dikasih pinter, cocok dan sebagainya. Jadi kalau alhamdulillah itu berarti pertama kali yang kita sandarkan adalah semua yang di belakang itu nanti adalah karena Allah. Itu kalau ada apa-apapun ya. Misalkan hujan, alhamdulillah hujan. Saya dulu hujan alhamdulillah, ya alhamdulillah kok. Hujan itu alhamdulillah gitu. Terus berdoa Allahumma shayyiban nafi'an kan gitu. Jadi sebenarnya alhamdulillah panas ya. Alhamdulillah mendung. Ya nanti emang ya enggak apa-apa gitu. Ya, di situ kita bersyukur pada Allah Subhanahu tadi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ya beranak dan tidak diperanakkan. Ya, jadi seperti itu kalau dalam Islam. Ya. Jadi tidak ada yang bandingannya, ya satu itu ya. Ya, memang kalau di Islam konsepnya begitu, tidak ada pakem dimanapun. Ya, orang dia anak dan orang di anak ki. Jadi dia sebagai anak itu Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya tidak kemudian kalau yang lain monggo nanti seperti itu di ajaran yang lain, tapi Islam gitu. Allah hanya satu saja. Ya, mintanya satu, ya. Ya. Walaupun kita tidak boleh mengolok-ngolok agama
lain ya, gak mengolok-olok. Kalau nanti kan mengolok-olok malah mereka juga ya, termasuk kemarin sudah saya sampaikan ya, zaman Rasulullah SAW ada belum menyampaikan ada orang yang mencaci maki orang tuanya. Kalau zaman saya ini memang ada beneran gitu. Tapi Rasulullah SAW, sahabat dulu heran, masa ya Rasulullah ada anak yang mencaci maki, sumpah serapah pada orang tuanya, gitu. Ya. Nah sekarang memang kadang-kadang ada ya, jelas ya. Tapi zaman dulu tidak. Tapi Rasulullah sampaikan tidak langsung, maksudnya tidak langsung. Mungkin dicaci maki, disumpai, dipisui berarti ya, orang Jawa. Kalau dulu zaman Rasulullah tidak. Tapi mencaci maki orang tuanya orang lain, kemudian anaknya gantian mencaci maki orang tuanya. Itulah yang dikatakan mencaci maki orang tua kita sendiri. Sama ya, jangan mengolok-olok Tuhannya yang lain, sebab nanti kalau dia mengolok-olok Gusti Allah, seperti itu ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga ini satu ini monggo jelas di situ satu tempat meminta ya, dan diulang, ditegaskan sebenarnya. Kalau saya menyampaikan lam yalidu wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu menegaskan sebagai bentuk tauhid ahad, tauhid dan akidah. Ya. Tauhid ya, satu, tujuannya satu tok, tidak yang lain, tidak nyabang-nyabang ya. Bahkan kalaupun istilahnya mungkin kalau di kita mungkin ada istilah tawasul ya. Ngerti tawasul, Bu? Tawasul itu perantara ya. Perantara. Jadi kalau saya belajar di agama Kristen itu kenapa ada anak itu untuk perantara, ya katanya perantara. Nah, kalau umat Islam itu boleh melakukan tawasul perantara ya. Yang pertama adalah ya, minta didoakan orang-orang yang solih. Ya, orang solih. Ya enggak apa-apa, minta didoakan ya. Ya, walaupun doa yang di antara doa yang makbul itu doa yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan, itu doa yang makbul. Oleh karena hati-hati ya, jangan menyakiti orang lain nanti doanya makbul repot ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bertawasul dengan amal ya. Ya, misalkan kita sedang ada masalah ya. Ya Allah, kalau sholat tahajud saya panjenengan ridhoi, saya sedang punya masalah ya Allah, ya apa istilahnya, selesaikan ya, seperti itu. Jadi tawasul dengan amal ya. Ya cuma kalau ada masalah jangan terus-terusan, nanti amalnya dihabis nanti ya. Karena amal kan untuk bekal kita nanti kan banyak yang harus disimpan ya. Jadi kalau doa dan sebagainya belum dikabulkan, jangan bersedih ya, karena memang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok itu apa? Besok di yaumil qiyamah. Sudah siap atau belum? Apa yang dipersiapkan? Persiapan kita adalah fakuli malu, beramal, bekerja. Ya, nanti mendapatkan ganjaran balasan dari Allah. Ya, boleh. Jadi orang beribadah itu memang kerja yang paling ini adalah hubungan kerja dengan Gusti Allah. Nah, uang kerja ki entuk upah. Ya, itu pertama hubungan kerja. Dan Allah banyak, kan kalau orang sholat berjamaah berapa derajat dikasih? 27, ada sebagian yang 25. Kalau sendiri 1 ya. Ya karena kalau berjamaah memang harus perjuangan. Ya kalau sendiri kan, cuma kalau sendiri jangan seperti ayam mematok makanan ya. Seperti ayam mematok. Jadi ada beberapa kemarin yang diingatkan. Jadi kalau sholat jangan, yang pertama jangan seperti duduknya anjing. Jadi kalau
kalau sujud tangannya semuanya diletakkan ini, dari siku sampai ini diletakkan gini, enggak boleh. Nanti kalau seperti itu kayak jenengan kalau amati nanti kalau anjing itu baru duduk itu kakinya yang di depan mesti diletakkan ini potongannya itu duduknya anjing. Jadi kalau sujud ya berarti harus diangkat ini, jangan diletakkan ini siku sampai tangan. Kemudian yang kedua seperti mematok ayam mematok biji-bijian tuk 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 seperti ini. Tuk 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 tuk. Ya. Ya. Itu bagian berahmatullah. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tauhid dan akidah. Ya. Ya, kemudian di sini disampaikan Allahus samad. Ya, tempat Allah meminta itu artinya disitulah kalau orang yang meminta tentu apa? Ya, jangan benar meminta uang sekarung, bruk. Nah, meminta tentu di situ Allah SWT akan memberikan petunjuk. Ya. Kadang-kadang kalau berdoa aja peletik di sini udah buat peletik bukan ya artinya kelihatan nah, oh saya harus begini ternyata gitu. Nah, itulah tanda-tanda kalau Allah SWT sudah memberikan tiba-tiba yang tadinya buntu seolah nggak ada cara dan sebagainya kemudian muncul. Atau ada orang, Bu, jenengan gini kok, gini. Kalau itu melalui datangnya dari orang lain. Ya, yang pernah mendengar atau pernah dicurhati kemudian datang ke panjenengan memberi saran, masukan dan sebagainya. Itu contoh-contoh sebenarnya itu adalah doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memberi masukan, ada yang memberi saran di tengah-tengah kebuntuan kita, di tengah kadang-kadang galau dan sebagainya gitu ya. Ya. Jamaah rahimakumullah itu terkait dengan suratul Ikhlas yang di situ memberikan gambaran kepada kita semuanya. Yang pertama memang tentang akidah yang ini, tentang akidah secara pokok ini. Satu, ahad. Ya. Sehingga waktu Al-Qur'an belum turun semuanya, dulu Bilal bin Rabah itu disiksa oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Ya, dia suruh itu sembah Lata, sembah Uzza, Manat dan sebagainya. Maka waktu itu hanya kenal satu saja, ya. Maka yang diucapkan Bilal adalah Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad gitu aja gitu. Ya, soalnya yang lain belum turun Quran waktu itu, masih sebagian, ya masih sebagian kecil. Tapi dia sudah disiksa oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Ya. Ya, sampai ditindih waktu di dadanya, dijemur, diterik matahari padang pasir, ya. Nah, pada waktu datanglah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar dikenal orang yang murah, ya suka menolong itu. Ya, padahal dia sudah tahu kalau Abu Bakar sudah masuk Islam, Bilal sudah masuk Islam. Akhirnya oleh majikannya, udah saya beli saja, saya ini, ya. Dibeli oleh Abu Bakar. Nah, majikannya nggak tahu kalau Abu Bakar itu sebenarnya sudah masuk Islam juga gitu. Sebenarnya setelah itu maka Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang tadi jadi budak, budak itu sudah dijual beli, Bu. Apa yang seneng tuku, kon but gawe ya. Enggak diupahi, hanya dikasih makan saja gitu. Ya, seperti itu perbudakan. Ya, jadi diregani ya. Dirgani piro ya, dibeli oleh Abu Bakar kemudian dimerdekakan. Ya. Karena sesungguhnya sama-sama bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tapi ngertinya itu Abu Bakar memang orangnya baik. Kalau ada orang-orang yang tersisa seperti itu biasanya dibantu gitu. Tapi sebenarnya sudah dalam kondisi Islam. Ya, tapi memang masih disembunyikan waktu itu, belum banyak yang tahu, ya, kecuali beberapa orang saja gitu. Jadi itu akidah. Jadi kemudian yang lain Bapak dan rahmatullah di dalam surat Al-Ikhlas tadi nanti memang banyak sekali akan istilahnya diceritakan akan kisah-kisah dan sebagainya tentang orang-orang yang mempertahan akidah Islamiyah seperti Bilal tadi ya, Allahu Ahad, 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 Ahad gitu aja.
Satu. Kalau mereka orang Arab kan ada namanya patung, itu namanya Lata, Uzza, Manat, gede-gede itu, yang besar-besar. Nah sekarang kan banyak ya, di mana-mana dibangun besar-besar, gede ya. Ya seperti itu. Belum lagi sudah masing-masing itu punya sendiri-sendiri di sekitar Ka'bah itu patung-patung banyak ya. Ada yang dibuat dari batu, ada yang dibuat dari lumpur, ada yang dibuat dari kurma gitu. Jadi patung tapi dibuatnya dari kurma ya. Tuhannya dibawa kemana-mana, kalau dia lapar dimakan gitu. Jadi lucu gitu. Jadi kurma tapi disusun dibentuk jadi kayak patung gitu. Kalau dia laparan dimakan gitu. Tuhannya dimakan gitu. Ya seperti itu yang oleh karena itu dinamakan zaman jahiliyah. Bodoh gitu loh. Wong jelas-jelas ya patung le digawe dhewe ya disembah ya dikasih, kalau dia dikasih makanan enak-enak di depannya. Oh anaknya minta kelaparan aja nggak dikasih. Ya dikasih di situ sampai. Bahkan dulu kalau bapak saya masih dulu ya masih kadang-kadang masih belum ilmunya itu seperti itu. Kalau diambil ya wah ini mbah dulu sukanya kopinya diambil diminum, wah ini ingin membaiki padahal dicolok karo anake. Ya itu. Ya, lucu ya. Bapak dan Muhammad itu ya. Jadi kalau dulu zaman dulu udah banyak ya. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi Lata Uzza kalau zaman Namrud kan juga sama ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan jelas itu. Memang yang menghancurkan Nabi Ibrahim yang kecil-kecil dikuampai semuanya. Terus kampaknya itu dikalungkan di yang besar. Seolah-olah nih. Loh sayang. Lah itu tanya yang besar itu kan yang bawa kapak yang besar. Ya Namrud. Ya, kan begitu. Suruh nanya yang paling besar itu. Lah kamu tuh bodoh gimana tahu patung kok ditanya yang nggak bisa lah. Akhirnya begitu ya. Loh kalau patung nggak bisa ditanya kenapa disembah gitu ya. Itu kan benar-benar tapi ya tetap aja ya bodoh gitu ya, tetap nggak mau tahu gitu ya. Sehingga di Islam memang salah satunya yang perlu diperhatikan terutama di rumah-rumah kita itu jangan sampai ada patung. Itu yang paling apa istilahnya para ulama itu sepakat ya. Kalau gambar masih ada perbedaan ya, nanti ada foto masih ada perbedaan, tapi kalau patung jangan ya. Patung yang di situ memang benar nanti wah kok hiasan Ustaz gitu, hiasan kan hanya hiasan tapi tidak sadar kadang-kadang kita itu diopeni tenanan tuh ya, diresik-resik gitu, bahkan membutuhkan waktu yang Kalau gambar kan lain diusap di depannya itu udah selesai. Kalau patung nyelempit dipakai, bahkan ada yang pakai sikat yang bentuknya kecil, kuas. Bapak dan Rahmatullah itu barangkali yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang jelas qul huwallah salah satu keutamanya adalah bahwa surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Yang kedua mengandung tentang ayat-ayat tauhid. Ya, tauhid wujud ya, bahkan Allah, bahkan tauhid yang butuh kita perhatikan bahwa Allah itu as-samad, tempat meminta. Ya, monggo ya. Ya kalau kita bangun tidur salat minta salat tahajud, salat subuh. Jadi sebelum segala sesuatu kita lakukan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subuh itu setelah subuh ya, bahkan di dalam sholatnya sendiri ya. Ya kalau memang sholat sendiri di sujudnya itu diperbanyak ya, minta kepada Allah. Selain doa subhana rabbiyal a'la boleh ya ditambah dengan meminta pada dalam hati kita, mohon pada Allah apa yang akan kita lakukan dalam sehari atau apa yang sedang kita alami, masalah-masalah yang sedang kita alami, minta diurai, minta sakit, minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedang utang ya diurai juga supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk bisa
menyelesaikan misalkan. Itu Bapak dan Ibu rahimakumullah yang bisa sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang tanyakan, Ibu. Nggih. Tadi salat sujud kalau yang duduk bagaimana Pak? Cara sujud yang duduk, salatnya duduk yang kursi. Oh, maksudnya dengan duduk soalnya ya sudah. Kalau duduk dengan duduk harus pokoknya ada perbedaan antara saat ruku dan saat sujud. Ada perbedaan. Kalau rukuknya segini, sujudnya agak begitu. Jadi kalau misalkan Allahu Akbar kan tegak, rukuknya kan kalau bisa ruku, tapi kalau enggak ada sedikit turun agar berbeda dengan ketika tegak. Nah, ketika rukuknya segini, maka sujudnya juga harus lebih dalam. Ya, tangan tetap di atas paha saja. Ya, tetap seperti biasa ya. Di anu ya. Kalau biasanya begitu. Jadi ada perbedaan, gerakan ada perbedaannya. Ya. Bahkan kalau dengan mata, sesiyane rasa diobahke, turun itu memang tetap ada perbedaan. Matanya rodok sidik gitu apa gimana gitu. Nah, ada perbedaan, isyarat berbeda antara rukuk dan sujud gitu. Ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ya. Ya, karena ketidakmampuan ya, jangan dipaksa. Nanti kalau dipaksa malah pas rukuk malah jungkelan malah repot. Ya. Ya, jadi gawe nanti malah gitu. Oh, sudah tahu gitu ya. Misalnya dalam kondisi sakit misalnya ya sudah, dalam kondisi sakit itu kalau istilahnya kepala yang bergerak itu antara rukuk dan sujud itu ada perbedaan kedalaman gitu. Mengisyaratkan berbeda ya, itu. Jadi apapun ya ada isyarat di situ. Ya. Ada isyarat berbeda antara rukuk dan sujud gitu. Nggih, ada lagi? Nggih. Doa khusus ya suami ya. Ya sama, jadi Rabbana hablana itu bisa min azwajina wa dzurriyyatina. Kalau yang khusus memang hanya orang tua ya. Walaupun tentu kalau ada doa yang secara umum disebutkan Allahumma gfir lahu itu. Hu itu jenengan sebutkan asmane suami. Hu itu kan sebutan dia laki-laki satu. Nah, Allahumma gfir lahu ya Allah. Sopo sebutkan namanya. Walaupun sebenarnya Allah paham ketika hu itu yang jenengan maksud hu dia itu adalah laki-laki suami jenengan misalkan itu gitu loh. Gitu. Tapi kalau kayaknya begitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Memang seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW kalau menyebutkan nama disebutkan. Karena memang secara khusus beda dengan kalau orang tua kan ada ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau sendiri. Kalau imam Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Kami berarti menyebutkan kami dan yang ada di belakang makmumnya gitu. Jadi karena ada yang salah. Jadi imamnya Allahumma gfirli wali walidayya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, yang di belakang mengaminkan untuk si imamnya tok gitu. Jadi kalau berdua ya tetap pakai Allahumma gfir lahuma kalau dua mau. Tapi kalau enggak Allahumma gfir lana udah kami ya. Seperti itu. Jadi kalau nanti yang diminta memimpin doa ketika bersama-sama itu sigot na itu adalah kami. Kalau i tadi adalah untuk diri sendiri Allahumma gfirli ya Allah ampunilah dosa kami saya sendiri. Jika untuk imam memang tidak kemudian Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu berarti untuk dirinya sendiri. Nah, jenengan mengaminkan ke untuk saya saja gitu. Jadi kan enggak dapat bagian gitu.
Ya walaupun seperti itu sifatnya sih, walaupun Rabbik firli itu kan begitu ya. Nah, Rabbik firlana ya, nah itu kami. Kami berarti jenengan semua, juga saya juga masuk di dalamnya. Jadi seperti itu, kalau doa secara khusus tentang suami itu memang seperti itu disebutkan nama gitu. Allahumma gfir la. Itu yang disebutkan apa? Ya kalau di sini jenengan memang kalau dua kan lahuma. Dua itu dua orang. Ya. Allahumma gfir lahum. Jadi kalau panjenengan dihitung-hitung bapak, ibu, kakak, adik, ada cucu, ada apa yang sudah meninggal banyak-banyak kan nggak bisa disebutkan satu persatu nriti gitu sebenarnya. Nggak perlu disebutkan ini, tapi cukup hum itu untuk semuanya. Kalau Mbah Mudin kan sing kerumatan lan sing ora kerumatan sebutkan. Saya itu tanya, yang tidak kerumatan tuh yang bagaimana, mau tanya sebenarnya itu. Yang dimaksud yang tidak kerumatan tuh yang bagaimana gitu. Ya. Mungkin yang makamnya enggak pernah dibersihin gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi kita ngerumati itu yang paling pokok itu adalah mendoakan. Kemudian yang kedua, melanjutkan amal-amal soleh almarhum almarhumah. Kalau suaminya dulu mengrajin sedekah, lanjutkan. Ya, seperti itu. Kalau orang tua kita dulu rajin sedekah, lanjutkan. Rajin ke masjid, lanjutkan. Ya, kemudian yang ketiga, silaturahimi teman-teman baiknya. Ya, teman-teman baik ya, walaupun kalau ada yang teman yang tidak baik ya harus didakwahi, nanti kalau nggak kuat jangan, karena nanti katut nanti tindakan. Ya, lanjutkan silaturahimi teman-temannya, ya. Di situ seperti itu. Jadi nanti kalau dia mengungkapkan yang baik, doa alhamdulillah moga diterima. Kalau dia mengungkapkan yang tidak baik, maka bagi anaknya adalah berkewajiban untuk memintakan ampun tadi. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma ya. Jadi kalau saya tuh diajarkan kalau seperti itu tuh diminta membayangkan ya Allahumma. Ya saya kalau biasanya kalau saya biasanya gitu satu-satu ya Allahumma gfirli wali walidina sambil membayangkan wajah ibu pertama kali biasanya ibu dulu gitu. Ya. Setelah itu Allahumma gfir lagi Allahumma gfirli wali bapak, membayangkan wajah bapak. Bapak dulu gimana di sawah, ketika mengembala kerbau gitu ya, naik sepeda masih ingat gitu, masih ingat wajahnya gitu, masih ingat. Ya. Kemudian ketiga biasanya adalah ibu mertua, ya. Kemudian yang keempat bapak mertua. Kalau saya begitu karena empat-empatnya sudah meninggal semua. Ditambah nanti kakak misalkan, ya secara khusus ya. Walaupun secara umum sudah tadi Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum waj'alni jannatan maswahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa la waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Hum itu. Walaupun kalau ada 5 orang wanita hunna, kalau hum ada 1 laki-laki dan 4 wanita berarti hum. Ya emang yang digunakan bukan hunna. Ngaten nggih, ada lagi nggih. Nggih. Oke, nanti kita ya masukkan nggih. Nanti doa-doa ya, doa-doa harian ya. Nggih. Ya. Insyaallah nanti masukkan pada santren ya agar membuka doa walaupun sudah ya doa wirid harian ya. Doa apa? Ini maksurat misalkan ini bagus diamalkan untuk pagi dan sore ya. Nanti kita akan coba ini ya dikumpulkan doa-doa tadi ya, doa masuk kamar mandi, keluar mandi ya, doa tadi bepergian ya, doa makan, minum dan sebagainya. Insyaallah coba nanti kita beri masukan ya. Ada panduan untuk bahkan kalau perlu nanti dimasukkan di kios pintar juga gitu. Ngaten nggih? Cukup? Nggih, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.